Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan yaitu migrasi data pada perusahaan yang kami pilih yaitu Taikisa Philippines. Nah, sebelumnya next slide. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih, siapa aja sih anggota kelompok dari kelompok 7. Ini ada yang pertama yaitu dengan CV 219 yaitu Kuntari Dira Ambarwati, kemudian ada dengan CV 224 yaitu Marheni Tri Cahyanti, kemudian ada CV 241 yaitu dengan saya sendiri Septriani, kemudian ada CV 245 yaitu Wiranti, kemudian dengan CV 246 yaitu Yulianita Putri Panggaribuan. Next. Baik, di sini saya akan membaca mengenai migrasi data. Migrasi data adalah proses pemindahan data dari satu sistem ke sistem lain atau dari satu format ke format lainnya. Proses ini sering dilakukan saat perusahaan mengupgrade sistem, berpindah ke software baru, atau mengintegrasikan data dari beberapa sumber. Oke, selanjutnya untuk company profile dari kami, yaitu adalah Taikisha Philippine Inc. atau Incorporate, berdiri tahun 1995, yang merupakan anak perusahaan dari Taikisha Limited, sebuah perusahaan yang berbasis di Jepang yang dikenal dalam bidang desain dan konstruksi sistem HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning, serta sistem pengendalian polusi udara. Untuk alamat perusahaannya sendiri, itu berada di Building Golden Rock di lantai 5, kemudian juga di nomor 168 Jalan Salcedo, Legazpi Village, Makati City di Filipina dengan nomor yang tertera dan email yang tertera serta website dan juga dengan rekening bank yang tertera atas nama Taikisha Philippine. Next. Oke, selanjutnya itu ada role user. Yang pertama itu saya sendiri, Kuntari Dira Amarwati. Saya berperan untuk menginstal modul dan melakukan basic setup. Lalu selanjutnya ada Marhani Tricahyanti. Dia berperan sebagai purchase dan membuat grup dan melakukan login karyawan. Selanjutnya ada Septriani, itu bertanggung jawab di bagian akunting. Lalu Wiranti itu juga bertanggung jawab di bagian manufaktur. Lalu terakhir itu ada Yulianita Putri Pangaribuan bertanggung jawab di bagian inventory dan melakukan backup database. Lalu untuk langkah-langkahnya itu yang pertama ada instalasi modul dan basic setup. Setelah itu manufaktur. Setelah manufaktur ada purchase dan create grup dan login karyawan. Selanjutnya ada inventory, lalu akunting. Nah, setelah akunting ini baru dilakukan backup database. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kami mengenai beberapa pengertian dari migrasi data mengenai perusahaan yang telah kami pilih. Selanjutnya, kami akan melakukan implementasi dari migrasi data Taikisa Philippines itu sendiri. Terima kasih, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini dengan Kuntari Dira Amarwati dengan NCCP 219. Saya di sini akan melakukan tugas saya yaitu melakukan instalasi modul pada database audio dan melakukan basic setup. Langkah pertama yaitu kita masuk ke database audio yang sudah dibuat oleh kakak mentor. Di sini sudah tertampil database yang sudah dibuat oleh kakak mentor, yaitu kami dari kelompok migrasi data kelompok 7. Di sini saya login dengan akun admin. Nah, di sini saya sudah login. Kita langsung ke menu apps. Nah, di sini kita akan mengaktifkan beberapa modul. Modul yang diaktifkan pertama yaitu modul akunting. Saya klik activate. Nah, di sini artinya modul akunting sudah aktif dan kita lihat di dashboard menu juga akunting sudah ada. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard modul akunting. Oke. Selanjutnya saya akan menginstal modul inventory. Nah, saya klik activate. Nah, di sini modul inventory sudah tersedia, yang artinya sudah terinstall. Ini untuk tampilan dashboard dari modul inventory. Oke, selanjutnya saya akan menginstal modul sales. Kita klik activate. Nah, di sini modul sales sudah tersedia, yang artinya sudah terinstall. Dan ini adalah tampilan dari dashboard modul sales. Lalu selanjutnya saya akan menginstal modul purchase. Kemudian kita klik activate. Nah, di sini modul purchase sudah tersedia, yang artinya sudah terinstall juga. Nah, ini tampilan untuk modul purchase. Selanjutnya saya akan menginstal modul manufaktur. Nah, ini kita klik activate.
Nah, di sini modul manufaktur sudah tersedia dan ini adalah tampilan dashboard dari modul manufaktur. Oke, untuk penginstalan modul sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan basic setup. Nah, yang pertama saya ke menu settings untuk mengaktifkan developer mode. Nah, kenapa ini harus activate developer mode harus diaktifkan? Karena jika melakukan ini kita akan melihat tampilan menu yang lebih banyak. Selanjutnya saya akan melakukan setup admin user. Saya ke setting, lalu di bagian user saya klik manage users, lalu klik di administrator, lalu kita scroll ke bawah, kita cari manage multiple unit of measure, kita checklist. Kenapa ini di checklist? Itu agar dapat menentukan satuan produknya nanti. Selanjutnya manage multi stock dan location. Nah, kita set checklist juga. Ini berfungsi agar dapat mengelola banyak lokasi dan warehouse. Nah, setelah itu langsung kita klik save manually. Lalu setelah itu kita melakukan setup bahasa dan format angka. Kita pergi ke settings, lalu masuk ke menu translation, kita pilih language. Nah, kita pilih yang English, lalu kita edit formatnya. Nah, untuk separator format di sini saya menggunakan 3,0 dan 3,3 supaya format angka dipisahkan menggunakan tanda per 3 digit. Nah, untuk date format saya memilih dari month, day dan year, atau dari bulan, tanggal, dan tahun. Untuk jamnya, formatnya jam, menit, dan detik. Oke, selanjutnya kita save manually. Selanjutnya kita melakukan setup data perusahaan. Kita pergi ke setting, lalu ke user and companies, kita klik companies. Nah, kita klik ini. Nah, di sini kita sudah menentukan company kita, itu Taikisha Philippines yang ada di Filipina. Ini nama company-nya kita ubah. Lalu untuk alamat, dia berada di lantai 5 Golden Rock Building. Step code-nya itu 12+9. Untuk fontnya lalu emailnya terakhir websitenya. Lalu kita upload logonya. Jika sudah, kita klik save kembali. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi umum. Kita pergi ke setting, lalu general setting. Nah, di sini. Nah, untuk bagian import dan export ini di checklist supaya bisa melakukan import data melalui file CSV atau Excel atau yang lainnya. Lalu kita klik save. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi modul accounting. Di sini fiscal location-nya sudah sesuai, yaitu Filipina. Nah, fiscal location ini berfungsi untuk memperbarui pengaturan fiskal, menyesuaikan perubahan regulasi pajak, mengatasi masalah konfigurasi pajak, dan mengimpor template fiskal yang baru. Oke, selanjutnya di bagian teks. Untuk default text-nya, ini apa yang nantinya akan pajak apa yang akan muncul waktu membuat sales orders. Dan ini juga sama purchase test itu pajak apa yang akan muncul saat melakukan purchase order. Lalu text code kita checklist, lalu verify VAT number kita checklist. Rounding method ini round per line, ini digunakan untuk menentukan apakah pembuatan per line atau keseluruhan. Kita buat round per line saja. Lalu tes basic kita checklist, ini untuk melakukan konfigurasi pajak berbasis kas. Selanjutnya di bagian currency
main currency-nya itu ya di Bukina berarti PHP atau peso. Selanjutnya di customer invoice itu ada default sending option. Ini aktivitas apa saja yang akan terjadi saat melakukan send and print pada ini. Lalu apakah akan mencetak atau mengirimkan email atau mengirimkan lewat pos. Selanjutnya ini ada warning setelah checklist. Ini agar nantinya akan muncul notifikasi ketika menagih pelanggan tertentu. Selanjutnya ada sales receipt. Ini digunakan untuk penerbitan kwitansi penjualan. Nah, untuk snail email ini itu pengiriman invoice dan follow up invoice dengan pos. Selanjutnya ada cash loading kita checklist. Ini berfungsi untuk pembulatan transaksi. Lalu default terms and condition. Ini untuk menampilkan syarat dan ketentuan standar pada tagihan atau pesanan. Lalu yang terakhir di bagian di cash loading ini ada default into term. Ini selanjutnya customer payments. Ini invoice online payment digunakan untuk pelanggan dapat membayar tagihan secara online. Lalu untuk QR codes, ini untuk menambahkan QR codes ke dalam tagihan. Selanjutnya di bagian vendor bills, kita checklist purchase receipts. Ini untuk kwitansi penerimaan barang. Lalu di vendor payment, ini ada checks, itu untuk fasilitas pencetakan cek untuk membayar vendor. Lalu di bagian analytics, ini ada analitik accounting berguna untuk melakukan tracking beban dan pendapatan per project department dan lain-lain. Lalu margin analysis ini untuk mengelola margin dari produk dengan melihat tagihan-tagihan. Itu untuk konfigurasi modul accounting, lalu kita klik save. Nah, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada modul inventory. Kita masuk ke konfigurasi modul inventory. Di bagian operation, kita checklist page. Ini untuk meletakkan produk-produk di dalam packing. Lalu warnings itu untuk mendapatkan peringatan pada partner. Lalu ini picking policy. Ini apakah mengirim sesegera mungkin dengan back order atau mengirimkan semua produk sekaligus. Nah, kita pilih si produk as soon atau mengirim produk sesegera mungkin dengan batch order. Nah, ini batch transfer itu adalah proses pemindahan dalam batch per worker. Selanjutnya di bagian barcode, ini ada barcode scanner, kita checklist. Ini untuk memungkinkan operasional pencatatan barang lebih cepat. Lalu di bagian products, kita checklist variance. Ini untuk adanya atribut produk, misalnya warna, ukuran, dan tipenya gitu. Produk packaging ini untuk mengelola packing produk. Lalu unit of measure itu untuk menjual produk dengan beberapa ukuran yang berbeda. Selanjutnya di bagian warehouse, itu ada storage location. Ini memungkinkan peletakan barang yang lebih akurat pada bin, rak, atau dan lainnya. Lalu multi-step approach, ini untuk mengatur routing perpindahan barang. Nah, untuk konfigurasi dari modul inventory sudah cukup, lalu kita klik save. Oke, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada modul purchase. Nah, di bagian konfigurasi purchase, di bagian orders, kita checklist purchase order approval. Ini untuk meminta manajer agar menyetujui pemesanan di atas nilai minimal. Nah, di sini nilai minimalnya itu 5.000 peso. Lalu warnings itu untuk mendapatkan peringatan berkaitan pesanan untuk produk atau vendor. Lalu lock confirm orders untuk order yang sudah dikonfirmasi agar tidak dapat diedit. Lalu purchase agreements itu untuk mengelola perjanjian pembelian baik melalui lelang atau perjanjian jangka panjang dalam blank orders. Lalu di bagian invoicing itu ada bill control, apakah tagihan berdasar jumlah yang dipesan atau berdasar jumlah yang diterima. Di sini yang saya pilih ada received quantities atau yang berdasarkan jumlah yang diterima. Lalu ada three-way matching itu untuk perusahaan agar bisa mengecek purchase order, purchase receipt, dan purchase invoice. Lalu di bagian products, ini variance itu apakah perusahaan akan membeli juga variasi misalnya ukuran, warna, dan lain-lainnya. Lalu varian grade and try itu apakah perusahaan akan membeli dengan varian melalui grade. Selanjutnya logistik itu ada dropshipping yang dimana nantinya vendor dapat mengirimkan langsung ke pelanggan atas nama perusahaan tadi Taikisha Philippines. Oke, untuk konfigurasi modul purchase sudah cukup, lalu kita klik save. Oke, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi pada modul sales. Saya sudah masuk ke modul sales. Nah, di produk katalog ini variance itu nantinya akan apakah kita akan menjual varian produk, misalnya ukurannya, warnanya, lalu varian grid and try-nya juga apakah kita akan mendapatkan beberapa varian ke pemesanan yang berasal dari grid.
Lalu deliver content by email itu memungkinkan untuk menambahkan informasi tambahan, misalnya link mengenai produk yang ada di dalam tagihan. Lalu untuk unit of measure, ini untuk menjual dan membeli produk dengan unit dan ukuran yang berbeda-beda. Selanjutnya ada produk packaging, ini pada saat menjual dapat memilih paket dan dapat memaksa untuk memberikan unit yang berisi hasil pakaian jumlah paket dan menjaga jumlah unit per paketnya. Lalu di bagian pricing ada diskon. Diskon ini memungkinkan untuk memberi diskon baik secara manual maupun dari perhitungan komputer. Lalu ada price list. Price list ini juga memungkinkan untuk melakukan setting berbagai harga pada setiap produk, diskon yang otomatis dan sebagainya. Lalu margins. Margins ini apakah informasi margin harga jualnya juga ingin ditampilkan? Lalu diskon loyalty and gift card itu untuk mengelola promosi untuk meningkatkan penjualan. Lalu di sini ada customer count. Jadi nanti customernya apakah masuk ke portal dengan undangan ataupun dengan mendaftar. Di sini kita memilih free sign up atau dengan mendaftar. Selanjutnya quotation and order. Nah, di sini ada online signatures. Ini meminta pelanggan untuk memberikan persetujuan pemesanan secara online. Selanjutnya quotation templates. Ini memungkinkan untuk membuat standarisasi template. Lalu ini default quotation validity. Itu memungkinkan memberikan default validity pada quotation. Selanjutnya online payment juga kita checklist. Ini untuk meminta pembayaran online untuk mengkonfirmasi pemesanan. Lalu sales warning, ini agar ada warning pada order untuk produk atau pelanggan. Lalu ada pro forma invoice, ini untuk mengizinkan pengiriman pro forma invoice kepada customer. Selanjutnya di bagian shipping, ada delivery methods kita checklist, ini untuk menghitung biaya pengiriman. Selanjutnya di invoicing, ada invoicing policy. Itu tagihan bisa berdasarkan yang dipesan atau yang dikirimkan. Di sini kita memilih yang dipesan. Lalu down payments, ini kadang-kadang untuk produk yang mahal kita terlebih dahulu untuk meminta uang muka. Jadi kita bisa memilih produk yang apa yang mau kita lakukan untuk down payment. Untuk konfigurasi pada modul sales sudah cukup, lalu kita klik save. Sekian penjelasan instalasi modul dan basic setup dari saya. Terima kasih dan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Wiranti dengan CP245. Pada skenario ini, saya akan menggunakan modul manufaktur untuk melakukan proses migrasi data pada dokumen Bill of Material. Sebelumnya, saya telah membuat draft record berupa Excel. Untuk dokumen pertama, di sini ada Bill of Material, kemudian untuk dokumen kedua, di sini ada Work Center. Selanjutnya, untuk dokumen yang ketiga, di sini ada Operation. Kemudian yang terakhir di sini ada dokumen berupa draft record dari manufaktur order. Baik, selanjutnya saya akan login ke aplikasi SOD Odoo dengan menggunakan role akun sebagai administrator. Di sini saya akan memilih database migrasi kelompok 7 MSIB. Apabila telah masuk ke aplikasi Odoo, di sini saya akan menuju home menu, kemudian saya akan masuk pada modul manufacturing. Langkah pertama di sini saya akan menuju ke menu produk, kemudian saya akan memilih menu Bill of Material. Kemudian selanjutnya di sini saya akan mengimpor record dari Bill of Material yang telah saya buat sebelumnya. Kita klik import record. Kemudian kita klik button upload file. Di sini saya akan memilih dokumen Bill of Material, kemudian kita klik buka. Apabila dokumen telah terupload, maka selanjutnya di sini kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kita bisa mengklik button test. Apabila masih terdapat missing value, maka kita bisa melakukan konfigurasi secara manual. Apabila telah muncul notifikasi everything seems valid, artinya dokumen kita terkonfigurasi pada tabel yang ada di Odoo. Maka di sini saya akan mengklik import. Baik, bisa dilihat ini adalah list dari dokumen Bill of Material yang telah saya import. Kita bisa mengklik untuk melihat detailnya. Pada produk modul motor elektrik terdapat komponen berupa
transparan tembaga, kawat magnetik, baja silikon, serta aluminium fine coil. Dengan reference BOM AC001 dengan BOM tipe manufaktur dis produk. Kemudian untuk bill of material yang kedua, di sini ada modul kontrol suhu. Kita bisa mengklik untuk melihat detailnya. Kemudian di sini terdapat informasi mengenai detail dari bill of material untuk produk modul kontrol suhu. Kemudian selanjutnya untuk produk ketiga, di sini ada air conditioner AC portable. Bisa dilihat ini adalah detail dari dokumen bill of material untuk produk air conditioner atau AC portable. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengimport data yang kedua, yaitu dokumen Work Center. Kemudian pada menu Configuration, kita pilih tab menu Work Center. Di sini saya akan mengimport dokumen Work Center. Kita bisa mengklik Import Record. Kemudian klik Upload File. Kemudian pilih dokumen yang akan diimport. Apabila dokumen telah berhasil diimport, maka selanjutnya kita klik button Test. Bisa dilihat di sini ada pemberitahuan bahwa everything is valid, yang artinya file column dan audio file itu terkonfigurasi. Selanjutnya di sini saya akan mengklik button import. Baik, dokumen Work Center telah berhasil diimport. Baik, untuk mengetahui detail dari dokumen Work Center, di sini kita bisa mengklik. Maka di sini terdapat informasi mengenai kode serta working horse dari Work Center modul motor elektrik. Selanjutnya untuk dokumen Work Center yang ketiga, di sini ada air conditioner atau AC portable. Bisa dilihat di sini ada informasi mengenai production serta kode dan working horse-nya, yaitu standar 40 horse per week. Baik, selanjutnya di sini saya akan mengupload atau mengimport dokumen operation. Kita bisa mengklik pada menu configuration, kemudian pilih tab menu operation. Selanjutnya di sini klik import record, kemudian upload file, pilih file yang akan diimport. Apabila telah muncul notifikasi everything seems valid, artinya file column dan audio file itu telah terkonfigurasi dan terhubung. Selanjutnya di sini klik button import. Maka dokumen operation telah berhasil diimport. Bisa dilihat di sini ada 3 buah dokumen operation. Yang pertama di sini ada modul motor elektrik. Kita bisa klik untuk mengetahui detailnya. Berikut adalah detail dari dokumen operation yang pertama, yaitu modul motor elektrik. Di sini terdapat informasi mengenai set duration manually serta default durationnya itu 60 menit. Kemudian untuk dokumen operation yang kedua, di sini ada modul kontrol suhu. Kita bisa klik untuk mengetahui detailnya, yaitu set duration manually serta default durationnya itu 60 menit. Kemudian lanjut untuk dokumen operation yang ketiga, di sini ada air conditioner atau AC portable. Kita klik, kemudian terdapat informasi mengenai set duration manually serta default duration yaitu 60 menit. Kemudian untuk worksheet-nya itu teks. Apabila telah sesuai, maka selanjutnya kita bisa mengupload dokumen manufacturing orders. Apabila telah masuk pada menu operation yaitu manufacture order, selanjutnya klik icon gerigi, kemudian klik import record, pilih upload file, lalu pilih dokumen yang akan diupload. Apabila telah berhasil diupload, maka selanjutnya klik button test. Apabila telah muncul notifikasi everything is valid, artinya file column yang telah kita import itu terkonfigurasi pada file audio. Selanjutnya di sini kita klik import. Bisa dilihat ini adalah list dari dokumen manufacturing order yang telah berhasil diimport. Untuk melihat detailnya, kita bisa klik. Untuk kode MO reference di sini akan otomatis terbuat. Kemudian di sini terdapat informasi mengenai produk serta quantity, bill of material, schedule date, serta komponen dari produk air conditioner atau AC portable. Mungkin sekian langkah-langkah proses migrasi data dari saya. Untuk proses selanjutnya bisa dilanjutkan
pada modul purchase. Perkenalkan, nama saya Marini Tricahyanti. Di sini saya berperan sebagai role user, purchase, dan create login untuk karyawan. Yang pertama di sini saya akan membuat data user karyawan terlebih dahulu. Ini kita klik home menu, kemudian setting. Di sini kita aktifkan untuk developer mode-nya. Ini kita klik aktif the developer mode. Nah, tanda jika developer mode sudah aktif yaitu ada tanda gombang di atas kanan ini. Kemudian ini kita klik home menu lagi, kemudian setting. Ini kita klik user and companies, klik user. Nah, di sini sudah ada data untuk user dan dengan role-nya masing-masing. Ini kita klik new. Yang pertama di sini ada Kuntari dengan install modul dan basic setup. Ini kita beri nama dan juga email address-nya. Untuk Kuntari, hak aksesnya di sini tidak ada yang saya rubah. Kemudian ini kita klik save. Yang kedua di sini ada Wiranti sebagai manufaktur. Ini kita klik new. Kita masukkan nama dan juga email address-nya. Di sini untuk aksesnya manufaktur kita buat administrator dan yang lainnya kita kosongkan. Jika sudah, ini bisa kita klik save. Kemudian ini untuk role user yang ketiga, Damar ini sebagai purchase dan create grup karyawan. Ini kita klik new, kita masukkan name dan email address-nya lagi. Di sini hak akses usernya untuk purchase ini administrator dan yang lainnya ini kita kosongkan. Kemudian bisa kita save. Selanjutnya di sini ada Yulianita sebagai inventory dan backup database. Ini kita klik new, kita masukkan name dan email address-nya lagi. Di sini untuk inventory-nya ini administrator dan yang lainnya kita kosongkan. Kemudian ini bisa kita save. Kemudian di sini ada Septriani sebagai accounting. Ini kita klik new dan masukkan name dan email address-nya lagi. Di sini untuk accounting-nya ini accountant dan yang lainnya ini bisa kita kosongkan. Jika sudah, ini bisa kita klik save. Selanjutnya ini kita klik user. Nah, ini kita klik user tadi yang sudah kita buat. Kita akan membuat password untuk user ini nanti login. Ini kita klik action, kemudian change password. Ini kita masukkan passwordnya. Kemudian kita klik change password. Nah, berikut tampilan untuk user yang sudah kita buat. Selanjutnya di sini saya berperan sebagai role user purchase yang akan melakukan import untuk vendor dan juga price list. Ini kita klik home menu, kemudian purchase. Ini kita lakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk harga yang perlu di approval oleh manajer. Ini misalnya di sini setlist 1000. Nah, seperti ini. Jika sudah, ini bisa kita klik save. Selanjutnya ini kita order, kemudian vendor. Nah, untuk importnya ini bisa kita klik action, kemudian import record. Di sini sudah ada terdapat tabel Excel yang akan kita gunakan untuk mengimport data vendor. Ini kita klik upload file,
Kemudian kita cari di mana kita menyimpan data Excel yang akan kita gunakan. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Ada file kolom untuk name, city, country, dan email address, dan yang lainnya untuk vendor. Ini bisa kita tes terlebih dahulu untuk menentukan ada error atau tidak pada data kita. Jika muncul everything same file, tandanya data ini sudah benar. Ini bisa kita klik import. Nah, berikut tampilan vendor-vendor yang sudah kita import dari data Excel tadi. Yang selanjutnya kita akan melakukan import untuk price list. Ini kita klik configuration, kemudian vendor price list. Nah, cara importnya sama, yaitu kita klik action, kemudian import. Ini kita upload file yang akan digunakan. Kemudian jika sudah muncul seperti ini bisa kita import. Nah, berikut tampilan untuk price list yang sudah kita import dari data Excel yang sudah kita buat tadi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh role user yang lain. Halo semuanya, saya Yulenita Putri Pangaribuan dengan nomor NIC CP246 akan memegang modul inventory pada SOD ODU 17, di mana nantinya saya akan melakukan impor mengenai data-data yang berhubungan dengan modul inventory. Kemudian selain itu juga saya akan melakukan backup database yang akan dilakukan di bagian akhir setelah seluruh dari rekan-rekan saya sudah melakukan impor kepada datanya masing-masing. Oke, mungkin di sini saya akan langsung saja ya masuk sebagai akun inventory yang telah dibuat oleh pihak admin. Oke, setelah ini saya akan langsung masuk ke modul inventory dan akan melakukan impor. Yang pertama adalah mengenai UOM. Di sini sudah ada data yang dibuat oleh kelompok saya, yaitu mengenai data untuk unit of measure ya, atau satuan produk yang akan terjual di perusahaan kami. Di sini ada 3 kolom yang akan diimpor, yaitu ada UOM, unit of measure kategori, dan ada type. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke modul inventory. Setelah berada di interface seperti ini, kita masuk ke bagian menu configuration dan pergi ke UOM kategori. Di sini untuk melakukan import, kita bisa klik button gerigi di atas, kemudian pilih yang import records, dan melakukan upload file mengenai file yang sudah saya download ke dalam format Excel ya. Di sini bisa langsung di open saja, kemudian ditunggu, dan di sini saya akan memilih sheet-nya, yaitu sheet UOM sesuai dengan yang tadi saya perlihatkan. Oke, setelah sudah di sini, kita bisa langsung klik tes untuk melihat apakah data-datanya sudah benar. Oke, di sini sudah benar ya, maka bisa langsung saja diklik import. Baik, di sini sudah bisa dilihat ya bahwa datanya sudah terimpor mengenai unit of measure. Selanjutnya, yang kedua adalah melakukan impor untuk kategori produk, di mana datanya sendiri sudah ada. Di sini untuk sheet produk kategori ada beberapa hal, yaitu ada kolom name, stock valuation account, dan costing method, di mana untuk name-nya sendiri ada raw material, work in process, dan finished good. Di sini berikut juga dengan stock valuation account, ada masing-masing, dan juga ada costing method-nya. Kita bisa pergi saja langsung ke produk kategori, di configuration. Nah, di sini selanjutnya untuk melakukan impor sama yang seperti tadi, yaitu klik button gerigi di sini dan pilih import record, dan pilih upload file. Kemudian kita pilih download yang tadi, file download yang sudah saya download di perangkat. Kemudian untuk sheet-nya saya akan pilih yang produk kategori sesuai dengan yang ada di dalam Excel saya. Oke, di sini sudah langsung terisi mengenai field untuk masing-masing kolomnya ya. Yaitu ada name, stock valuation, dan costing method. Di mana stock valuation ini adalah akun yang seharusnya sudah ada di accounting ya. Sehingga kalau misalnya kita tes, itu nanti bisa valid kalau misalnya akun persediaan raw material ini sudah dibuat oleh pihak accounting seperti itu. Kemudian ketika sudah ada keterangan everything seems valid, artinya data kita sudah aman, sudah sesuai, maka langsung saja diimpor. Oke, di sini sudah bisa dilihat mengenai data-data yang sudah saya lakukan import untuk kategori produk. Dan untuk yang ketiga, saya akan impor mengenai produk untuk perusahaan kami, yaitu produk elektronik. Di sini sama, kita klik button gerigi, kemudian import record. Oh ya, sebelumnya saya akan menunjukkan dulu mengenai data dari produk yang ada di perusahaan kami, yaitu di sini ada kolom pertama, yaitu internal reference, yang merupakan kode dari barang, di mana di kode barang ini ada yang namanya RM atau raw material. Ini adalah barang mentah, dan juga ada nomor-nomornya sesuai dengan
produknya masing-masing. Kemudian juga ada barang WIP, yaitu adalah barang work in process, yaitu adalah barang setengah jadi. Berikut juga dengan nomor dari masing-masing produknya. Dan yang terakhir ada barang yaitu FG, yaitu adalah singkatan dari finished good dan juga nomornya. Kemudian untuk kolom yang kedua ada barcode. Barcode ini adalah barcode barang itu sendiri ya. Dan juga ada name di sini. Name ini adalah nama produk yang ada di perusahaan kami. Kemudian kolom selanjutnya ada cost, yaitu adalah harga beli dari produk tersebut. Selanjutnya ada kolom sales price, yaitu adalah harga jual untuk produk di perusahaan kami. Kemudian ada produk kategori, yaitu adalah mengenai kategori produk yang sudah saya impor sebelumnya, ada raw material, work in process, dan finished good. Terus juga ada UOM, kolom unit of measure, yaitu adalah satuan barang dari produk kami. Kemudian ada purchase unit of measure, ini adalah satuan pembelian. Dan ada product type, yaitu adalah jenis dari barang kami. Yaitu di sini semuanya adalah storable product, yang artinya adalah barang fisik ya, seperti itu. Oke, mungkin saya langsung saja melakukan impor kepada datanya. Di sini impor, pilih yang ini, file yang sesuai. Oke, di sini sheet-nya bisa disesuaikan lagi ya untuk yang master product. Oke, mungkin bisa dilakukan tes dulu setelah field-nya diisi secara otomatis oleh Odoo. Oke, di sini udah everything is valid, artinya data-datanya sudah sesuai ya dengan sistem Odoo, kemudian bisa langsung klik import. Nah, di sini bisa dilihat mengenai produknya, semuanya sudah dilakukan impor ya, sehingga sudah masuk di dalam inventory di Odoo kami. Oke, dan yang terakhir adalah melakukan yang namanya inventory adjustment, di mana di sini datanya sudah saya siapkan juga. Inventory adjustment merupakan proses untuk menyesuaikan jumlah barang yang ada di catatan perusahaan kita, supaya sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya ada di dalam gudang. Jadi tujuan dari inventory adjustment sendiri adalah memastikan bahwa data persediaan kita tuh selalu akurat ya, sehingga perusahaan sendiri bisa tahu dengan pasti berapa barang yang benar-benar tersedia di dalam gudang kita, seperti itu. Jadi kita bisa langsung pilih menu operation, kemudian pilih yang namanya physical inventory. Untuk Odoo 17 sendiri namanya sudah berubah ya jadi physical inventory. Oke, di sini untuk melakukan import inventory adjustment, sama seperti tadi, yaitu klik button gerigi, kemudian pilih import record, dan kita akan lakukan upload file. Di sini kita pilih file datanya, kemudian klik open. Oke, di sini kita bisa nyesuaiin sheet-nya dulu ya dengan yang seharusnya, yaitu di sini saya sudah buat yang quantity atau inventory adjustment. Nah, kemudian bisa dilihat bahwa field yang terisi otomatis adalah yang external ID, product name, dan juga yang counted quantity, di mana counted quantity adalah kuantitas yang dalam catatan perusahaan kami ya. Kemudian kita pilih import untuk melakukan impor mengenai data tersebut. Oke, bisa dilihat ya bahwa datanya itu sudah terimpor, dan di sini karena stok dari gudang kami itu masih 0 di dalam sistem, sedangkan di perhitungan aslinya adalah sekian, maka di sini kita bisa klik apply all aja supaya terupdate untuk on hand quantity-nya. Nah, setelah di-update di on hand quantity, maka artinya produknya itu sudah masuk ya ke dalam perhitungan stok di sistem, dan juga untuk counted quantity-nya sekarang sudah 0, dan difference-nya juga sudah tidak ada lagi. Seperti itu. Baik, itu dia untuk inventory adjustment dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septriani dengan CV 241. Di sini saya ditugaskan sebagai accounting pada migrasi data Taikisa Philippines, teman-teman. Nah, di sini saya terlebih dahulu untuk masuk ke database migrasi data yang telah dibuatkan oleh mentor ya, teman-teman. Di sini kami kelompok 7, masuk aja ke dalam database-nya, kemudian saya masuk ke email dan password-nya. Kemudian saya login. Nah, di sini langsung saja saya masuk ke modul accounting karena saya merupakan si accounting ya, teman-teman. Nah, di sini langsung saja saya akan pertama terlebih dahulu untuk mengimport COA, yaitu Chart of Account, yang mana COA ini merupakan data dari akun yang digunakan selama transaksi perusahaan, teman-teman. Oke, langsung saja kita import. Kita pakai import records ya, teman-teman, biar cepat. Kita upload file, kemudian kita pilih file yang akan kita import ya, teman-teman. Nah, di sini jika udah diimport, kita tes. Jika valid, maka langsung kita import, teman-teman. Nah, karena saya telah mengimportnya lebih awal, jadi saya tidak perlu lagi ya, teman-teman, untuk mengimportnya lagi. Nah, berikut merupakan datanya. Nah, kemudian
saya di sini akan mengimport akun bank, teman-teman. Kemudian saya masuk ke contacts. Kemudian klik, sebentar ya teman, kita klik bank. Nah, di sini kita import records. Kemudian kita upload file. Nah, kita cari nih untuk data import banknya, kita pilih, kemudian open. Oke, saya mencoba untuk tes ya teman-teman. Saya akan memperlihatkan valid itu seperti apa. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jika valid, langsung saja kita import ya teman-teman. Karena saya telah mengimportnya, jadi saya tidak perlu lagi untuk mengimportnya ya teman-teman. Karena udah masuk di sini untuk data-data bank yang telah saya import. Kemudian langsung saja di sini saya mengimport bank account. Kemudian sama halnya kita import records. Kita upload file. Nah, kita cari nih untuk bank account yang akan kita import, teman-teman. Tadi kan bank aja nih, kemudian sekarang bank account. Nah, bank account di sini merupakan data bank yang akan digunakan dalam suatu perusahaan itu sendiri untuk agar mudah dalam melakukan pengolahan data, teman-teman. Oke, langsung saja. Oke, jika udah diimport kita tes, kemudian jika valid langsung saja kita import ya teman-teman. Karena di sini saya telah mengimportnya, jadi saya tidak perlu lagi, saya lihat aja di sini untuk data-data akun banknya ini ya teman-teman. Saya telah mengimportnya lebih awal, jadi telah ada untuk data-datanya. Oke, selanjutnya untuk kemudian saya akan mengimport journal entries. Nah, di dalam accounting, journal entries itu juga penting ya, teman-teman. Kita masuk aja ke modul accounting, kemudian kita ke journal entries. Nah, journal entries ini merupakan saldo awal pada awal periode dalam modul akuntansi, teman-teman. Nah, pencatatan ini dilakukan untuk mendata aset, liabilities, dan equity di awal periode akuntansi, teman-teman. Nah, jadi pada waktu melakukan konversi dari sistem lama ke sistem baru, maka kita akan mengumpulkan data yang lama, kemudian memasukkan ke dalam data yang baru, teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke journal entries, kita masukin nih data yang akan kita import. Kita upload file. Journal entries kita cari. Ini ya teman-teman. Kita open. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Jika udah diimport, kita coba tes. Nah, maka hasilnya akan valid seperti ini. Langsung saja kita import, teman-teman. Karena saya telah mengimportnya, jadi saya lihat aja untuk data-datanya ya, teman-teman. Nah, di sini ya, teman-teman. Untuk journal entries itu masih dalam bentuk draft ya, teman-teman. Itu menandakan kita udah mengimportnya, teman-teman. Kita bisa lihat di journal item. Nah, ini teman-teman, untuk jurnal yang telah Septri import tadi. Oke, jika udah journal entries, kita langsung ke coba untuk mengimport teks. Nah, teks ini pajak ya, teman-teman. Kita masuk ke configuration, kemudian teks. Oke, di sini kita import records. Kita pilih file yang akan kita import untuk teksnya. Sebenarnya ini bisa manual ya teman-teman, karena kita datanya banyak, jadi kita
pilih yang import records aja, biar cepet ya teman-teman. Kemudian kita tes, langsung saja kita import ya teman-teman. Jika udah, maka datanya akan tampil di dalam ini ya teman-teman. Nah, di sini. Oke. Udah ya teman-teman untuk import akun recordnya. Kemudian di sini saya akan melihat modul yang telah saya import teman-teman. Caranya kita masuk ke modul accounting, kemudian kita pilih report. Nah, kita cari nih mau melihat data modul yang mana nih. Misal pertama saya akan melihat balance sheet. Kita klik aja balance sheet. Nah, untuk target moves ini ada dua ya teman-teman. Ada votes entries, kemudian all entries. Saya mencoba untuk yang all entries, kemudian kita print. Nah, kita lihat. Nah, ini teman-teman untuk data-datanya. Oke, ini balance sheet sudah. Kita coba untuk melihat general ledger, teman-teman. Kita reporting, kemudian kita cari nih untuk general ledger. Kemudian kita klik. Nah, ini ya teman-teman. Kita all entries, kita cari. Sebenarnya bisa ya teman-teman, all post entries, kemudian all entries. Untuk all post entries itu hasilnya seperti ini, saya perlihatkan. Nah, seperti ini teman-teman. Dia karena kita tidak belum mengupload atau post, jadi mereka tidak memperlihatkan untuk data-datanya teman-teman. Jika kita melihat all entries, maka untuk data-datanya itu akan tampil teman. Nah, seperti ini. Berdasarkan yang telah kita import tadi teman-teman. Maka kita pilih aja yang all entries. Oke, jika udah general ledger, langsung saja kita ke profit dan loss. Nah, ini merupakan hal-hal yang penting dalam accounting ya teman-teman. Kita klik profit and loss, kemudian kita pilih, kemudian kita print. Kita lihat. Nah, ini ya teman-teman profit and loss-nya. Bisa dilihat. Kemudian kita mencoba untuk mengecek trial balance. Kita sama. Kita report, kemudian cari trial balance. Kita entries, kemudian kita print. Kita buka filenya. Nah, ini ya teman-teman. Mereka tampil untuk modul yang telah kita import tadi, teman-teman. Oke, itu salah satu trial balance. Salah satu modul yang bisa modul penting yang bisa kita lihat teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya lakukan mengenai migrasi data accounting. Semoga dengan ini dapat menambah wawasan serta pemahaman baru untuk kita semua sebagai Minty. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Yulianita Putri Pangaribuan. Sesuai dengan perkataan saya sebelumnya bahwa saya akan melakukan backup database setelah rekan-rekan saya sudah melakukan migrasi data terhadap masing-masing modul. Nah, di sini karena rekan-rekan saya sudah melakukannya, jadi saya akan langsung melakukan backup database untuk menjaga keamanan dari data perusahaan yang sudah ada di sini. Langkah pertama untuk melakukan backup database, kita bisa logout terlebih dahulu dari akun yang sudah login. Kemudian kita bisa pergi ke manage database dan memilih database sesuai dengan yang ingin kita backup. Nah, di sini kita bisa klik button backup. Kemudian bisa diisi master password-nya. Ini adalah password ketika melakukan instalasi terhadap Odoo sistemnya. Untuk database name-nya ini bisa disesuaikan lagi ya sama yang tadi kita pilih, dan backup formatnya itu bisa dipilih yang zip karena ini biasanya merupakan format umumnya ya.
Kemudian diklik backup, seperti itu. Dan setelah melakukan backup, nantinya file akan tersimpan di device perangkat yang kita gunakan. Oh ya, karena di sini untuk master database dipegang oleh pemilik admin, sehingga saya akan hanya melakukan penjelasan sampai di sini. Kira-kira begitu untuk melakukan backup database dari saya dan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.